Warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Masih ingat yel-yel yang tadi? Kita tes ya. Madrasah Diniyah Takmiliyah Riyadhus Shalihin Thohir Yasin. Baik. Karena waktu terus berjalan, sebenarnya ini waktunya maghrib ya, tapi tidak apa-apa. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, kita bersyukur Bapak pimpinan yayasan memberikan kita motivasi. Bagi anak-anakku sekalian, materi untuk kali ini adalah praktek. Insya Allah kita akan praktek dulu, insya Allah nanti ya kalau cukup waktu. Untuk hari besok itu kita mudah-mudahan kita bisa praktek untuk sholatnya. Jadi sekarang ini kita akan sampaikan teorinya tentang bersuci atau berwudu. Nah selanjutnya besok kita praktek untuk sholat. Nah, jadi sebelum kita menuju ke materi, anak-anakku, perhatikan dulu ke depan ini ya. Di sini Pak Ustaz sudah menyediakan berapa kelas ini? Baik. Yang 14 ini ada yang pertama. Ini apa ini? Teh ya. Mereknya teh botol susu. Ini sponsor dari Bapak Gunawan ya. Terus ini apa ini? Kopi yang alhamdulillah dibuatin sama Bu Biza ini ya tadi sama rekan-rekannya. Kalau yang ini? Air putih. Baik, sudah ngerti ya. Ini teh, ini kopi, ini air putih, dan ini kosong tidak ada ya. Ya. Baik. Sekali lagi fokus kita materi kali ini adalah tentang berwudu ya, tentang berwudu. Ingat. Jadi sebelum kita menuju ke materi, proses mau mengorek-ngorek dulu ya. Ini yang tiga cairan ini kira-kira sekarang yang bilang bisa angkat tangan, yang tidak bilang, yang memilih tidak bisa angkat tangan juga ya. Harus dua pilihan nih. Nggak usah netral ya, tidak boleh netral. Dalam artian ada yang tidak angkat tangan, yang nggak angkat tangan, harus semua angkat tangan ya. Harus punya pilihan dua jawaban. Baik, pertanyaan Pak Ustaz. Yang pertama adalah kopi apakah bisa dipakai berwudu? Angkat tangan yang mengatakan bisa. Ayo, kenapa ada angkat tangan? Jangan takut salah ya, tidak apa-apa. Ini tidak ada hukumannya. Kalian salah ya, mau kalian salah, mau kalian benar, tidak apa-apa. Belajar untuk mandiri dan belajar untuk menunjukkan diri sendiri. Bisa. Siapa yang bisa? Bagus. Yang bisa dulu, yang bisa. Baik. Dan apakah ini bisa untuk dipakai bersuci atau berwudu? Bisa ya? Bisa. Yang memilih tidak bisa, coba angkat tangan. Bagus ya, yang memilih bisa, bagus. Yang memilih tidak bisa, bagus juga ya. Belum tentu benar, belum tentu salah ya. Ya, kita simpan dulu jawaban kalian ya, kita simpan. Apa tadi itu? Kopi ya? Kopi. Sekarang selanjutnya air teh. Air teh. Coba yang memilih bisa digunakan untuk berwudu atau bersuci, silahkan angkat tangan. Tidak apa-apa, nggak usah takut salah ya. Ada? Soalnya bagus. Berani ya, Fahri bagus. Jangan ragu-ragu, jangan angkat tangan langsung turunin lagi, nggak usah tegas ya. Kalau bilang bisa, angkat tangan gitu. Eki, bisa? Bisa dulu ini, nanti yang tidak bisa. Soalnya sama Fahri bagus. Proses apresiasi ya. Yang memilih tidak bisa angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, banyak sekali yang sudah diturunkan. Yang jawab tidak bisa, bagus dulu. Yang menjawab bisa, bagus dulu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini yang fokus untuk. Yang terakhir adalah apa ya tadi?
Ma'ul hayat ya, air putih atau air biasa. Siapa ini yang menyatakan bahwa air putih ini bisa digunakan untuk berwudu? Semua ya, semua ya. Turunin, bagus semua ini yang mengatakan bisa ya. Terus selanjutnya yang mengatakan yang yang memilih air putih ini tidak bisa digunakan untuk bersuci atau berwudu, silakan angkat tangan. Tidak ada? Yang memilih tidak bisa, bagus juga. Yang memilih bisa juga bagus ya. Ya, ini ya, nyata tidak sia-sia kalian naik ke kelas kitab ya. Tingkatkan dan tingkatkan ya. Baik, sudah kalian pilih ini ya. Sekarang kita menuju ke materinya ya. Ini sekadar untuk mengorek ingatan kalian ya. Antara salah atau benar itu tidak ada istilahnya kalian itu salah ya, tapi kurang tepat. Mungkin ini kalian belum belajar dan sebagainya. Tapi sekarang kita kasih tahu ya. Baik anak-anakku sekalian, tolong diperhatikan. Sebelum kita menuju ke materi, ingat kalian Ustadz ini mengajar kitab apa namanya ini? Mabadi Fikih ya. Mabadi Fikih itu ada lanjutannya, kemudian berusul fiqh, nanti bisa kalian makan kue dan sebagainya terus ke atas. Yang penting kalian terus belajar ya, terus belajar dan terus mengaji. Di Mabadi Fikih ini fokusnya masa itu kalian menghafal untuk sementara semester awal. Ketika lanjut ke semester genapnya nanti insya Allah kalian terus mengkorek, mengkaji dari segi maknanya dan sebagainya. Itu perlahan. Kenapa harus ditekankan untuk menghafal? Karena pendidikan dasar itu sebenarnya harus menghafal dulu. Itu basic awal daripada pendidikan. Kalau kalian tidak menghafal, akan sulit dan akan susah nanti ustadznya menjelaskan. Begitupun kalian akan sulit mengerti. Baik, sebelum kita menuju ke sana, ada macam-macam bagian air itu ya. Ada macam-macam bagian air. Macam-macam apa? Bagian air. Ada air itu yang modelnya dia suci, tapi dia ada modelnya dia suci dan menyucikan untuk kita berwudu, kita mandi besar atau membersihkan najis kotoran yang menempel di badan kita atau terkena di anggota tubuh kita. Itu ada modelnya. Air apa disebutnya itu? Bagus, saya Ramzan juga ya, betul juga, tidak salah. Apalagi sebut air sumur, bagus. Apalagi disebut air pump, PDM, iya benar. Apalagi lagi bagus, air galon juga ya sudah. Air ini air suci, tapi menyucikan juga untuk kita berwudu, untuk kita mandi besar dan untuk membersihkan najis. Itu disebut air mutlak. Itu disebut dengan air mutlak. Jadi ingetin itu ya, air apa namanya? Air mutlak itu banyak sekali di muka bumi ini ya. Yang penting dia manazala minas samai wa naba'a minal ardi. Yang penting dia air itu turun dari langit kemudian muncul dari bumi. Itu ya. Ada macam-macam air itu, antara lain 7 macam air ya. Berapa itu? 7 ya. Berapa yang siapa yang umurnya 7 tahun di sini? Tidak ada. 7 ya. 7 pertama kita sebut ayat satu persatu perlahan. Ma'us samai air langit, kemudian ma'ul bahari air laut. Bagus. Stop dulu, stop. Tahan dulu, tahan. Pak Ustaz ingin urutkan ya. Pak Ustaz ingin urutkan kalian. Sekarang coba Pak Ustaz sebut. Nanti yang penting kalian ingat ya. Ini sekedar teori. Insya Allah nanti akan melanjut di dunia, itu akan dibahas terus menerus. Yang pertama adalah ma'us samai, air hujan ya, air hujan. Air hujan itu bisa dipakai wudu gitu ya. Air hujan. Kemudian selanjutnya ma'ul bahri atau air ini air laut. Misalkan kalau kalian pergi ke pantai, silakan berwudu pakai air pantai, dasar ragu itu bisa dipakai untuk wudu. Selanjutnya ma'un nahri, air
air sungai, yang misalkan kalian ke pokok jangkok dan lain sebagainya, itu bisa dipakai berwudu walaupun kelihatannya keruh-keruh ya, tapi tidak apa-apa. Kalau itu kepepet silahkan pakai itu. Selanjutnya air apa namanya? Ma'ul biri atau air sumur, itu PDAM itu pakai sumur ya, itu pakai berwudu itu bisa ya. Di pondok ini masih menggunakan air apa ya? Air sumur, tidak apa-apa. Selanjutnya air apa namanya? Air mata air itu apa? Air liko itu termasuk air mata air ya, air yang keluar dari sumber-sumber celah-celah pepohonan, itu air mata air, itu pakai berwudu bagus. Selanjutnya air apa? Air salju, air salju itu bahasa Arabnya salju ya, tapi itu air embun ya, air embun. Nanti kalau kalian ke pantai pakai wudu bisa ya. Selanjutnya yang terakhir air es ya, air es. Kalian bisa minta di Pak Ustaz Gunawan itu, minta nanti es batangan untuk berwudu bisa itu ya, tapi ada caranya gitu. Yang penting kalian tahu bahwa air es itu bisa dipakai untuk, es batu itu bisa dipakai untuk berwudu. Itu ya sekedar dulu untuk pengetahuan kalian, macam-macam air. Arti air ini termasuk bisa dipakai berwudu. Nah selanjutnya untuk bagian air yang tadi yang Ustaz sebut suci dan dia bisa mencucikan untuk yang lain. Yang selanjutnya ini 5 sih banyaknya ya, Ustaz singkat saja waktu. Ada namanya air mutaghayyir. Air mutaghayyir itu adalah air yang dicampuri oleh sesuatu yang suci. Ngerti maksudnya? Ini air yang biasa. Ini air biasa ya. Ustaz tumpahkan ini ya. Sudah tumpah ini. Selanjutnya proses campurkan dengan air kopi ini ya. Campur ya. Ini namanya air mutaghayyir ya. Air yang sudah dicampur dengan sesuatu yang suci. Kopi ini suci atau enggak? Suci kan? Teh ini suci atau tidak? Tidak. Suci tehnya. Sedangkan dia dicampuri dengan air yang murni, air mata ini ya, air yang murni. Nah itu ia menjadi air mutaghayyir. Apa itu air mutaghayyir? Air ini dia suci, tetapi tidak bisa mencucikan, untuk kita berwudu. Berarti jawabannya tadi adalah teh ini bisa dipakai berwudu atau tidak? Tidak ya. Siapa yang mau bisa, tidak apa-apa ya, jangan merasa salah. Tapi yang benar adalah tidak ya. Selanjutnya hasil kesimpulannya bisa kalian simpulkan dan kalian nilai sendiri. Air kopi ini bisa tidak pakai untuk berwudu dan membersihkan najis? Tidak ya. Berarti yang menjawab tidak, ya, alhamdulillah. Yang menjawab tidak, apa namanya, yang menjawab bisa, jangan merasa kecewa, jangan merasa bersalah, tetap belajar ya. Selanjutnya ini tadi bisa ya, bisa. Nah selanjutnya materi, masih lagi berapa waktunya sehari? Tinggal berapa? Tinggal 15 menit. Selanjutnya kita kembali ke wudhu. Tadi karena pembahasannya tentang wudhu, akhirnya Pak Ustaz bahas dulu tentang airnya ya. Jadi kalian berwudhu itu menggunakan apa? Tentunya dengan air ini ya, dengan air. Nah, wudhu ini sangat penting ya, sangat penting untuk kalian. Baik kalian itu mau perjalanan jauh, mau keluar rumah, sebelum tidur, apalagi kalian mau ibadah ya, seperti sholat, seperti sedang puasa dan sebagainya, berwudhu lah. Jadi itu kunci dari kesuksesan juga ya, apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz kita tadi. Nah, tentang wudhu, kira-kira Pak Ustaz mau tanya ini semua ini.
Coba itu yang belakang. Halo yang perempuan. Coba proses tanya. Coba mungkin masih ingat ya di pelajaran kelas tahsin. Tahsin banget kalau tidak salah ya ustazah ya. Ini melajarin ya tapi enggak. Ya di NI itu kalau tidak salah pelajari ya tentang wudhu dan sebagainya itu di mana kelas 4. Oh kelas 4 ini kelas berapa ini rata-rata kelas 6 ini kan ya rata-rata kelas 6. Jadi langsung saja karena perlu waktu rukun purun wudhu ini di mabadi ini ada deh ya. Apa dia bilang ini mabadi fikih ini sejenis soal dan ada jawabannya. Jadi kalimatnya itu teratur, kalimat awalnya itu kam biasanya kam atau man atau ma. Jadi langsung kam furudul wudu'i di sini. Masih ingat? Kam furudul wudu'i apa artinya itu? Nah ya yang sudah mengaji masih ingat? Kam furudul wudu'i berapa fardu wudu itu dia bilang. Kan sudah masa kasih jabutannya itu. Kam furudul wudu'i berapa fardu wudu? Berapa fardu wudu itu? Silakan dijawab. Berapa? 6, bagus ya. Furudul wudu'i sittatun, ada 6 bagiannya ya. Ada 6. Yang pertama coba ayo disebut. Ayo. Niat, an-niyatu. Kemudian yang kedua membasuh muka, ghuslul wajhi ya, membasuh muka. Kemudian yang ketiga ghuslul yadaini, mengambil pakaian, membasuh kedua tangan mulai sampai dengan selanjutnya yang ketiga ya, mengusap sebagian kepala, bukan rambut jadi kepala bahasanya. Terus kemudian selanjutnya yang keempat kaki ya, ghuslul rijlain ma'al ka'bain atau ilal ka'bain. Selanjutnya membasuh kaki sampai dengan mata kaki ya. Terus yang terakhir apa? Yang terakhir tertib ya. Tertib itu dalam artian misalkan kalian berwudu sekarang di madrasah ini ya, di pondok ini berwudu di sini. Kemudian habis anunya kerannya ya. Kalian pergi mati kerannya ya, mati kerannya tidak ada, kalian pakai wudu. Ini baru basuhan mengusap apa ini? Mengusap sebagian rambut atau kepala ya. Belum kalian basuh kaki. Terus bagaimana ini? Apakah diulang dari awal lagi? Ini baru kita di sini ya wudu ya. Kemudian mati keran. Langsung kalian pergi terus ke madrasah atau ke rumah masing-masing untuk melanjutin ya. Itu apakah dari awal? Ini sudah saya sampaikan di kelas kitab ya. Gimana? Diulang. Misalkan kalian wudhu sudah terakhir ini sampai basuhan kepala ya, dengan kepala. Kemudian setelah itu mati kerannya di pondok, mati dengan kerannya. Siapa mungkin yang cabut coknya ya? Itu mati dia. Kemudian untuk melanjutkan wudhu, membasuh kaki, kalian pulang ke rumah atau cari air di madrasah. Itu apakah kalian ulang wudhu dari awal atau melanjutkan? Ada yang jawab lain? Tidak apa-apa, silakan jawab semua, bebas ini, tidak ada hukumannya. Ulang. Silakan dilanjutkan ya, tidak apa-apa ya. Silakan dilanjutkan karena di sana itu sunnahnya berturut-turut ya. Jadi dilanjutkan saja, tidak apa-apa. Terus selanjutnya setelah puasa sampaikan apa itu wudu-wudunya itu fardu wudu, sekarang kita lanjutkan prakteknya bagaimana ya.
prakteknya. Kalau diperhatikan ini ya, praktek. Insya Allah besok kita akan praktek secara langsung ya. Ini praktek teorinya ya dari Posas ya. Pertama kita mulai dulu ya. Pertama kita ambil air, gitu ya. Kita ambil air, itu misalkan kerannya itu dibuka atau bom ya, bom dicabut, namanya ya, sumpelnya ini dicabut. Ya, keran dihidupin, ini bisa keran ya. Keran dihidupin, ditadong air, ditadong ya. Setelah itu atau kalian ini sunahnya di sela-selain jari-jarinya ya, dibersihin dulu ya. Dibersihin jari-jarinya itu, siapa tahu nanti ada kotor-kotoran apa, yang penting dibersihin saja. Setelah dibersihin, ini Puasa sampaikan besok praktek kalau ada yang bisa ini, ada sanksinya sama Ustaz Heri ini. Tolong diperhatikan ya. Setelah di sela-selain, dibasuh tangannya, diselain, kemudian setelah itu ini Puasa sampaikan sunahnya lanjutnya. Setelah setelah diambil air itu sekitar ya segini lah ya, baru kita masukkan ke atau hidung, kumur-kumur. Abdolnya adalah di mulut sama hidung itu sekaligus ya, sering sekaligus ya. Sekaligus ya. Sekaligus kalian masukkan ke bibir dan dihirup di hidung. Itu dibersihkan hidungnya ya, dingin itu. Kalau kalian masukkan ke bibir untuk kumur-kumur, sekaligus kalian siwakin dengan jari kalian ya. Gitu ya. Dan siwak. Nah, pakai jari. Itu bagus ya. Berapa kali? 3 kali ya cukup, jangan lebih ya, makruh kalau lebih itu 3 kali ya, 3 kali cukup. Nah terus setelah itu kenapa harus 3 kali? Karena mempertimbangkan keborosan air ya, lebih baik kita irit air. Setelah kumur-kumur, selanjutnya pas apa ini? Selanjutnya kalian bersiap-siap untuk lapas niatnya ya. Apa lapas niatnya wudhu itu? Coba siapa yang bisa menyampaikan, membacakan? Kita banyak perempuan. Amin. Nggak apa-apa. Atau tidak mau pakai mic, nggak apa-apa, pakai mic. Ya. Silakan. Ayo. Ini kelas kita Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu siap-siap untuk membasuh muka. Perhatikan ini ya, membasuh muka. Ini kan yang sunnah itu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri kan. Taqdimul yumna ala yusra. Tapi kalau bagian wajah ini silakan dibasuh yang awal di tengahnya. Ingat ya, di tengah. Pasti harus kita basuh yang kanan dulu ya. Maksudnya tengah awalnya. Nanti putar ke kanan begini ya. Perhatikan nih. Yang laki nih. Kecuali apa? Apa itu ketawa kan? Perhatikan. Nih. Soal praktek dia mati. Begini, setelah itu saya pakai ini dulu ya. Nih. Baru digeser begini ya.
Ingat ya, ingat. Ketika ini geseran pertama begini, ingat matanya ya. Nih, ingat matanya. Bersihkan dari kotor-kotoran air mata. Dan juga ini jempolnya itu di belakang nih. Ini deh ya. Jadi, telinganya yang bagian belakang jempol itu ke sana deh. Ya. Ini dilepas membasuh muka ini langsung. Dulu ya. Nih. Setelah ini lalu pindah ke belakang leher. Pindah ke belakang leher. Setelah pindah ke belakang leher, baru menuju ke bawah leher. Jadi bagian muka dan leher ini semua dikenakan dengan air. Itu. Yang perempuan juga, mana batasnya muka ini, wajah ini, tempat tumbuhnya rambut. Di mana biasanya tempat tumbuhnya rambut, di sana tempat basuhan muka. Ini ya bagian tumbuhnya rambut ya. Ini menuju ke sini. Di belakang ini habisin semua dengan air. Ya, nanti ini bukan muka ini aja yang dibasuh, ya, tapi di belakang juga wajib dibasuh semua. Ingat tuh, kedua, perhatikan. Itu ya, ini baru muka saja ya. Ingat telinganya ya. Basuh pertama, lagi ke basuhan kedua pun seperti itu, semua dimaksimalkan ya. Lehernya semua dibasuh. Basuhan ketiga seperti itu lagi, sudah. Kemudian selanjutnya basuh apa lagi setelah muka? Basuh kedua tangan. Tangannya itu dibasuh. Kalau kerannya itu ke bawah, mau kalian dari sini bisa, mau dari sini bisa, mana-mana. Yang penting air itu sampai dengan batas kita wudhu. Ya, mau kalian hadap bawah tangannya, mau hadap atas kita serah. Yang penting air ini kena dengan semua anggota wudhu. Yang tangan itu mana? Batasnya sampai siku ya. Lebihin dia ya. Lebihin ya. Kalau ada yang masih pakai baju panjang, punya baju dalam, dibuka baju panjangnya, dibuka dia. Ada pakai sweater yang panjang, dibuka saja biar tidak kelalah wudhu ya. Ini pakai baju kaos juga ini bisa langsung. Lebihin basuhannya ya sampai melebihi dengan siku-siku. Begitu juga yang kiri, ya begitu. Ingat ya kata proses, nanti bisa dicatat juga nggak apa-apa ya. Yang penting kalian dengarkan, nanti kita bisa perda. Setelah itu apa selanjutnya tangan? Apa lanjutnya? Basuh apa setelah basuh tangan? Aduh. Basuh, mengusap sebagian kepala itu sebagian, biasanya bagian sini. Ayo kita praktekkan. Ambil air, setelah itu ini ya. Balikan seperti itu ya. Itu 3 kali. Pertama, kedua, ketiga. Kalau ada yang perempuan punya selengseng ya, ini perhatikan yang perempuan yang punya selengseng panjang itu wajib dibasuh ya. Semuanya harus kena dengan air wudhu. Ya perempuan, yang laki ini kan kebanyakan tidak punya selengseng ya. Gitu ya. Jangan begini caranya pok, jangan seperti itu ya. Memang sih itu sah, tapi afdolnya seperti ini ya. Pokoknya tidak ada namanya diniyah yang wudhu membasuh apa namanya mengusap kepala itu dengan begini, tidak usah langsung begini ya. Selanjutnya apa? Setelah itu ya mengusap bagian kepala ya. Misalkan kalau ini siapa namanya Yusron punya kopiah, malas dia membuka kopiahnya diusap bisa ya. Tidak apa-apa. Ya kalau nggak mau basah ya buka saja misalkan. Makanya bahasanya itu kepala bukan rambut ya. Jadi apa yang melekat di kepala ini itu yang dibasuh juga sah. Nah, yang penting sekilas saja. Selanjutnya setelah itu apa? Membasuh tidur, telinga,
membasuh telinga begini. Telinga tuh dikorek ya. Makanya bahasanya di ini di Mabadi Fikih, perhatikan di Mabadi Fikih itu bahasanya adalah zahiri wa batini. Artinya adalah secara zahir dan batin itu harus dia bersih. Ini yang tidak, yang zahir itu ini ya, yang zahir itu yang kelihatan. Ya, yang kelihatan. Halo semua, yang kelihatan. Kemudian yang batin itu yang tidak kelihatan dengan kasat mata kalian. Artinya ini saksa ke dalam ini dikorek aja ya, dikorek semua itu. Karena ini udah, besok kita praktek lagi. Selanjutnya yang terakhir. Baik, terakhir. Masih semangat ini? Madrasah Dunia Tarbiyah Riyadhus Shalihin, Tahir Yasin. Yang terakhir ya, ini efeknya kalau keluar duluan ini Ustaz. Nah, terus selanjutnya yang terakhir, baik yang terakhir ya, membasuh kaki ya. Membasuh kaki itu membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Ini ya, ingat, kelingking ini bagusnya ya. Afdolnya adalah kalian itu selain jari kaki itu dengan kelingking. Bukan semua jari, tapi dari itu yang paling afdol. Tapi tak apa-apa, semuanya. Ini semua ada di sini. Sampai dengan mata kaki. Tapi dilebihkan. Ya, ingat, ini dilebihkan sampai atas. Baik, itu saja. Kira-kira bisa ditangkap ini? Bisa ditangkap ya? Insya Allah besok kita akan praktek ya, praktek wudhu. Mudah-mudahan wudhu kita bagus. Nah, sebelum sholat itu tentunya wudhu yang utama. Kalau kalian bagus cara wudhu, insya Allah bagus cara sholat. Percuma bagus cara sholat tapi wudhu kalian masih urgade, maka tentunya perbaikilah wudhu ya, anak-anakku semua. Dan itu kopi ini bisa minum ya, bisa kita minum. Ya mungkin sekian dari Pak Ustaz, mungkin nanti ada tambahan dari Ustaz yang lain. Tetap semangat dan ada hiburan sekarang ini ya. Mudah-mudahan kalian bersemangat, yang tadi anak sukses. Sekian Pak Ustaz ini. Oke, Ustaz jadi lanjut tutup Pak Ustaz ini. Doa tutup biasa. Ya dia Ustaz Yudi, sebentar Ustaz Yudi. Jadi, oh bisa di luar. Nah, di dulu sama Ustaznya di luar. Nanti semua kita istirahat nanti. ya sekarang pelan-pelan. Yang perempuan dulu, tahan yang laki. Pelan-pelan. Ini nanti ada saling sorok sandal nanti. Pelan-pelan. Kalau ada motor sedaya bisa dipinggirkan motornya sedaya. Bisa dipinggirkan motornya sedaya untuk kegiatan anak sebelum mereka istirahat. Ya, yang ada sweater bisa pakai baju hangatnya, tapi masih panas ini. Ya, kalau tahu nggak usah pakai jaket. Kalau masih kelihatan. Di luar. Lamun mang. Oh, bawaan ya. Wih, masih. Jadi. Yang punya kendaraan bisa motornya dipindah, soalnya lapangan udah dipakai. Motor bisa dipinggirkan atau bisa masuk ke dalam motor, kan memang pakai motor. Langsung tuan kan, Pak?
Langsung sana, langsung sana. Ngubek nih budak. Ngaco. Sana, sama ke sana, sana. Saat itu sampai 5. Udah di barisan. Dulu dia istirahat ya. Baiknya satu tim bisa dipakai. Oh, Ya. Nanti ada api unggun nanti sana. ini Adam sana. Ya di sini api unggun nanti. yakin deh. Nah, aku tuh. Eh. Indonesia tidak merdeka. Selak gabut, selak bekaro. Iya, pertama. Batang tadi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Orang juga nyarahan orang. Wah, halo guys, balik lagi. Halo guys. Wow. Sana. Halo bro, tadi orang jam sana kan jam. Sana kumpul sana. Bodoh. Dah tunggu me. Kena kamu me. Wah, ya kamu YouTube nih. Pun. Aduh, ipeteng tadi. Jangan lupa jangan subrek. Subrek. Ayo subrek ya anak-anak. Ayo subrek. Tunggu ini guys. Duduk guys. Subrek. Nah, ini. Terang. Jangan lupa like, comment,
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kamu tidak subscribe, mudah-mudahan selalu lagi. Jangan subscribe. Jangan lupa komen dan subscribe. Jangan lupa di subscribe. Foto sampai Allah. Api unggun kita sudah menyala. Semoga semangat kita berkobar seperti api unggun ini menuju ke suksesan. Ya. Ya. Anak-anakku sekalian, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang pintar-pintar, yang besar di belakang, ya, dengan memperhatikan, dengan menyaksikan, ya, api yang berkobar di tengah-tengah kita. Semoga semangat perjuangan kita dalam jenjang pendidikan, dewasanya nanti dalam jenjang pekerjaan, semoga hati kita, semangat kita berkobar seperti kobaran api yang di hadapan kita pada saat ini. Semangat belajar kita tanamkan sedini mungkin, ya. Harus kita itu bersemangat dalam belajar, bersemangat dalam menuntut ilmu, lebih ilmu agama, ya. Kenapa? Supaya kita hidup tenang, nyaman, ya, dengan kita menguatkan ilmu-ilmu agama. Ya. Kalau sudah ilmu agama tertanam dalam jiwa, tertanam dalam hati kita, insya Allah ilmu-ilmu yang lain akan cepat kita pahami. Dia petang dagangan ini, ya. Yes. Dagangannya dia petang, guys. Nggak bisa dilihat ini, guys. Bersemangatlah di dalam ini adalah orang tua yang menunggu biji jarinya yang akan menemani Tindo di dalam satu lagi nonton bola final Indonesia lawan Vietnam. Pekerjaan satunya Pak Ucin ngerayak-rayak untuk menafkahi ya petang keluarga kita, ditemani sama Pak Marifat. Adik-adikku yang manis, apa nih? Game Pak Yana, yang cantik, yang ganteng, petang dia. Dengan kobaran api ini, ya, diibaratkan api ini adalah sebagai ilmu, ya. Kalau kita ibaratkan api ini sebagai ilmu, ya, kita lihat sendiri
lihat sendiri cahayanya. Semua kita kena cahaya api. Semoga dengan mengibaratkan api ini sebagai ilmu, semoga Allah mencahayai hati-hati kita ya dengan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhir. Ya, saya tanya dulu anak-anakku sekalian, kalian ingin sukses apa enggak? Oh, ini berarti sedikit yang mau sukses. Ya, sekali lagi, ingin sukses apa enggak? Ya, yang ketiga, angkat tangannya. Ingin sukses apa enggak? Iya, diangkat tangannya tapi suaranya yang hilang. Lagi, yang bergerak. Ingin sukses apa enggak? Ingin. Alhamdulillah. Dengan apa kita sukses itu? Dengan hidup kita. Dengan sukses. Apapun yang kita inginkan selalu dengan ilmu. Ya, jangankan kita menjadi pejabat, menjadi pegawai ya, Pegawai bangket. tukang pun itu punya tukang ilmu. Kalau kita tidak pelajari, tak bisa kita memasang batu, harus dengan ilmu. Gimana caranya ini? Harus dengan Gimana caranya? ilmu. Nah, inilah pentingnya ilmu. Apapun yang kita kerjakan harus dengan Nah, kalau yang kita kita mengerjakan sesuatu tanpa ilmu, namanya apa? Tes terus. bisa dipandangin. Jahil namanya itu. Ya, namanya apa? Jahil. Mengerjakan sesuatu tanpa ilmu adalah jahil. Ya, apa jahil berguru? Bodoh. Iya. Sekarang banyak orang-orang yang tidak berilmu tapi berani berdiri. Iya, sudah bodoh, tidak mau bertanya, menyalahkan orang, jahil murakab. Di atas jahil itu, di atas bodoh. Iya, hati-hati anak-anakku sekalian. Waktu demi waktu, ya, Mukanya aja waktu kelihatan. demi waktu. Kena sana kayak kena Hati-hati. goyang-goyang. Sekarang sudah nampak, sudah kelihatan. Banyak orang yang bodoh menyalah-nyalahkan orang banyak sekarang. Ya, nah ini yang perlu kita yang perlu kita jaga, yang perlu kita waspadai untuk masa-masa yang akan datang. Ya, karena itulah anak-anakku sekalian, anak-anakku dikumpulkan pada malam hari ini untuk
nguatkan mental-mental kita supaya siap menghadapi masa yang akan datang yang penuh dengan apa? Ya, yang penuh dengan istimewa, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalian didik sholat, ya. Usahakan sholatnya itu ini dekat musola aja, ini apa namanya rumahnya, ya. Supaya belajar kita latihan untuk sholat berjamaah. Kenapa Pak Guru sholat berjamaah aja kita disuruh? Karena Nabi kita selalu sholat berjamaah. Ya, usahakan sholat berjamaah bagi laki-laki ini. Hati-hati ini, usahakan sholat berjamaah. Ya, Pak. Ya, sholat berjamaah. Nah, lain kalau apa namanya teman-teman kalian yang perempuan, itu lebih bagus sholat di rumah. Iya. Nah, kalian laki-laki lebih bagus sholat berjamaah. Ya, usahakan sholat berjamaah. Ini semua dekat musola aja rumahnya ini. Ada aja musola, tiap RT ada musola di sini. Ya, usahakan sholat berjamaah. Ya. Ya, mungkin sekedar itu penyampaian dari Pak Guru. Ini mau kemana? Kamar mandi? Semoga Allah Ngapain? memberikan kita taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan. Tapi fokus, melihat, mendengar, fokus. Baik, kita fokus ke api yang kita lihat pada malam hari ini. Pak Guru teringat ketika Pak Guru dulu mondok, ya. Setiap sore Al-Mukarram, ya. Al-Mukarram Bapak Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Ismail Thohir, selalu beliau itu mengumpulkan, sampah pepohonan yang depan musola. Lalu sampah itu beliau bakar sambil beliau itu duduk di depan api. Setelah itu lanjut ceritanya, beliau menceritakan kenapa saya sering duduk untuk membakar sampah. Beliau mengatakan karena aku takut dengan api neraka. Seperti api yang ada di depan kita ini, terasa panas atau tidak? Panas. Apalagi kalau kita akan tersentuh oleh api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Anak-anakku yang berbahagia pada malam hari ini, maka ingatlah, ya, di dalam hidup kita itu ada pilihan, ada baik dan ada yang buruk. Tentu kita semuanya memilih hidup yang baik agar kita terhindar dari siksaan, agar kita terhindar, ya. Maka kita belajar dari api unggun pada malam hari ini, ya, supaya kelak di yaumil akhirat api ini tidak bisa menyentuh kita. Setuju atau tidak?
kalian itu dikirim, disekolahkan, dingajikan, ya, untuk kalian bisa membahagiakan, bisa membanggakan kedua orang tua kalian, dan kalian juga bisa memelihara, menghindarkan kedua orang tua keluarga kita, dan kalau bisa seluruh masyarakat kita dari api neraka. Ya, setuju atau tidak? Setuju. Maka niatkanlah pondok yang akan berdiri di depan kita, di samping kita ini adalah menjadi tameng, ya, menjadi perisai, menjadi dinding, supaya masyarakat khususnya di lingkungan Kamasan ini terhindar dari siksa api neraka. Dengan munculnya, dengan munculnya para guru-guru kita, insya Allah tidak menutup kemungkinan kalian yang berada di sini, ya, kalian yang berada di sini, tanamkan di dalam hati kita, hujahkan di dalam hati kita bahwa kita akan menjadi anak-anak yang menjadi generasi penerus, ya, memperjuangkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba sama-sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selalu kita hujahkan sebagai akidah yang mendindingi hati kita, ya, supaya hati kita ini tidak menjadi keras. Kalau hati itu sudah menjadi keras, apapun yang diberikan orang kepada kita, kita tidak akan pernah menerimanya. Namun kalau hati itu lunak, hati itu sinar dengan zikir-zikir yang kita selalu sampaikan, yang kita ucapkan, yang kita basahi mulut kita ini, maka insya Allah dengan izin Allah, ya, kita senantiasa menerima apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita, oleh sahabat-sahabat kita, ya. Selalu kita itu sama-sama menjadi orang yang terbaik, ya. Kita selalu berdoa semoga kita, keluarga kita, ya, dan seluruh umat Islam yang ada di dunia ini, ya, terhindar dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan pada malam hari ini, ya. Nanti berlanjut ke teman-teman yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa tampil alih dulu ke sementara karena jam sudah hampir jam 10. Hampir jam 10. Itu silakan cuci tangan, cuci kaki. Yang perempuan dulu ya. Yang perempuan basuh tangan, basuh kaki, baru yang laki-laki. Pelan-pelan, pelan-pelan. Langsung istirahat. Sekarang kalau sudah tidur baru start tutup total ini semua di tempat tidurnya. Ya, yang pengen minum ada air di galon di Bruga, yang pengen minum air, nggak usah minum air tang. Ada air di galon minum nggak apa-apa. Karena kalau sudah tutup semua, baru tutup semua. Ustaznya akan jaga 24 jam sampai subuh. Silakan dia berada di sana. Jadi guys, dari pulang baru pulang dari Lendang Nangke guys. Ada yang keluar lagi. Ayo.